Bayang dari masa silam. Kabut tebal turun perlahan di lereng timur Gunung Lawu. Udara dingin menggigit tulang, membawa aroma tanah basah dan daun pinus yang jatuh. Di balik kabut itu, suara langkah kaki terdengar berat, menapak di jalan setapak menuju reruntuhan candi yang nyaris dilupakan waktu. Raka Satria berdiri di depan gapura batu yang sudah ditumbuhi lumut hijau, napasnya terengah, matanya menatap kagum pada ukiran kuno yang masih samar terbaca. Bentuk makara, naga, dan tulisan Jawa kuno yang tergores halus di batu pualam. Ini bukan situs biasa, gumamnya pelan sambil mengelus prasasti yang nyaris hancur. Raka adalah arkeolog muda dari Universitas Negeri Solo, dikenal keras kepala dan penuh rasa ingin tahu. Ia datang ke Lawu bukan hanya karena tugas penelitian, tapi karena dorongan yang tak bisa dijelaskan, sebuah mimpi yang datang berulang kali selama sebulan terakhir. Dalam mimpinya, seorang lelaki tua berbusana putih berdiri di tengah kabut, menatapnya dengan mata menyala seperti bara api dan berkata, "Cah Angon, zaman wis wayahe tangi." Mimpi itu membawa Raka ke tempat ini. Ia mendirikan tenda kecil bersama dua asistennya, Seno dan Wulan. Mereka bekerja dalam senyap, hanya ditemani bunyi serangga malam dan desir angin yang menyusup di antara pepohonan. Saat malam tiba, Raka menyalakan lampu petromax dan mulai membersihkan batu-batu yang tertimbun tanah. Setiap goresan kuasnya seperti membuka pintu menuju masa lalu. Hingga akhirnya, ia menemukan sebongkah batu besar berbentuk setengah lingkaran dengan ukiran wajah seorang pria bermahkota. Di bawahnya tertulis jelas dalam aksara Jawa kuno, Sabdo Palonoto Negoro. Raka terpaku. Nama itu pernah ia dengar dari kakeknya dulu, seorang dalang tua yang sering menceritakan kisah Majapahit. Menurut sang kakek, Sabdo Palon adalah penasihat spiritual terakhir Raja Brawijaya V, sosok yang hilang setelah kerajaan runtuh dan bersumpah akan kembali menegakkan tatanan sejati tanah Jawa. Tapi bagi Raka yang hidup di dunia modern, semua itu hanyalah legenda. Sampai malam itu, saat ia menyentuh batu itu, angin tiba-tiba berhenti. Hening, tak ada suara jangkrik. Tak ada gemerisik daun. Sejenak dunia seperti berhenti berputar. Dari balik kabut, muncul suara lirih, dalam, bergema di dalam kepalanya. Wis wayahe cah angon tangi sakaturu sing suwe. Lampu petromax bergoyang keras tertiup angin yang datang tiba-tiba. Wulan berteriak kecil. Seno menjatuhkan alat ukurnya. Tapi Raka hanya terpaku. Matanya menatap kosong pada batu yang kini memancarkan cahaya samar kekuningan, seolah menyalakan dirinya dari dalam. "Mas Raka, keluar! Ada longsor kecil di sisi barat," teriak Seno panik. Namun Raka tidak bergerak. Ia merasa tubuhnya ringan, pikirannya melayang ke tempat lain. Dalam sekejap, ia melihat pemandangan aneh. Lautan api, istana emas runtuh, dan seorang raja tua bersimpuh di hadapan lelaki berjubah putih. Lelaki itu berkata lantang dalam bahasa Jawa halus, "Aku bakal ilang, ning ora sirna. Yen wektu wis teka, Sabdo Palon bakal baling nglingake wong-wong sing lali." Pemandangan itu lenyap secepat datangnya. Ketika Raka tersadar, ia sudah terbaring di tenda, keringat membasahi seluruh tubuhnya. Di tangannya, masih tergenggam serpihan batu kecil yang ia temukan tadi. Tapi anehnya, di permukaannya muncul goresan baru, bukan bekas pahatan, melainkan seperti terbakar dari dalam. Simbol matahari dan tulisan halus bertuliskan, Sangkan Paraning Dumadi. Sejak malam itu, Raka tidak lagi sama. Ia mulai mendengar bisikan di sela-sela tidurnya, merasa diperhatikan oleh sesuatu yang tak kasat mata. Setiap kali ia memejamkan mata, bayangan lelaki berjubah putih itu muncul lagi, menatapnya tenang namun tajam, seolah menuntutnya untuk mengingat sesuatu yang telah lama terlupakan. Hari-hari berikutnya, fenomena aneh semakin sering terjadi di sekitar perkemahan. Kompas berputar tak menentu. Alat pendeteksi logam menunjukkan sinyal meski di atas tanah kosong. Bahkan warga desa di bawah lereng mulai bercerita melihat cahaya putih menari di puncak Lawu setiap malam. Raka berusaha rasional. Ia menulis laporan, memotret, menganalisis. Tapi jauh di lubuk hatinya ia tahu, ini bukan sekadar penemuan arkeologis. Ini adalah panggilan.
Sesuatu yang lebih tua dari sejarah, lebih dalam dari ilmu. Sebuah sabda yang menuntut untuk didengar kembali. Dan di tengah kabut lawu yang dingin, Raka mendengar lagi suara itu. Kali ini lebih jelas, lebih nyata. Tandha wis katon, wektu wis cedhak. Sapa sing eling, bakal dadi pepadhange Jawa. Raka menatap puncak lawu yang diselimuti awan putih. Dadanya bergetar hebat. Ia belum tahu, malam itu adalah awal dari kebangkitan sesuatu yang telah berdiam ratusan tahun. Kebangkitan yang akan mengubah nasib tanah Jawa selamanya. Sabda dari angin senja. Senja di lereng lawu selalu datang perlahan. Matahari tenggelam di balik kabut. Sementara langit berubah jingga tembaga seperti bara yang nyala redup. Raka duduk di depan tenda, menatap cakrawala. Wulan dan Seno sudah turun ke desa untuk mengambil perbekalan, meninggalkannya sendirian bersama angin yang berembus dari arah puncak. Sejak malam ia menemukan prasasti itu, Raka tidak bisa tenang. Suara lirih yang ia dengar, sapa sing eling, bakal dadi pepadhange Jawa, masih terngiang di kepalanya. Ia mencoba menolak, menyebut semuanya halusinasi karena kelelahan, tapi setiap kali menutup mata, ia melihat bayangan yang sama. Sosok berjubah putih, berdiri di antara awan kabut dan sinar matahari yang retak. Di tangannya, Raka menggenggam kembali serpihan batu yang ditemukan malam itu. Saat cahaya senja menyentuhnya, simbol matahari yang terbakar di permukaannya memantulkan kilau samar. Sangkan Paraning Dumadi, ia berbisik. Ia mengenal ungkapan itu, ajaran kuno tentang asal dan tujuan manusia, tentang keseimbangan semesta. Tapi mengapa batu ini yang mengucapkannya? Tiba-tiba angin berembus kencang, membuat dedaunan berputar di sekelilingnya. Udara mendadak dingin, dan di tengah desir angin, suara itu datang lagi. Bukan dari luar, tapi dari dalam pikirannya. Suara tua, berat, namun lembut seperti air sungai tua yang mengalir di dasar bumi. Kowe sing digugah, sing eling bakal nemu dalane. Nanging sing lali, bakal dadi abune sejarah. Raka terpaku. Ia menoleh ke kanan dan kiri, tapi tak ada siapapun. Hanya pepohonan tua yang bergoyang, menunduk seperti memberi hormat pada sesuatu yang tak kasat mata. Ia menelan ludah. "Siapa kau sebenarnya?" katanya lirih. Meski ia tahu suara itu mungkin tak akan menjawab. Namun jawabannya datang, bukan dengan suara, melainkan dengan penglihatan. Dunia di sekelilingnya mulai memudar. Angin berhenti. Warna langit memucat. Dalam sekejap, Raka tidak lagi duduk di tenda, melainkan berdiri di halaman luas berlapis batu andesit. Di depannya berdiri istana megah dengan gerbang emas dan patung-patung raksasa berukir naga. Ia mengenali tempat itu dari gambar sejarah. Trowulan, ibu kota Majapahit. Raka berjalan tanpa sadar, melewati para prajurit dan dayang-dayang yang tak melihatnya. Di tengah alun-alun, berdiri dua sosok, seorang raja tua berwajah bijak dan seorang pria berjubah putih dengan rambut panjang tersanggul, memegang tongkat dari kayu nagasari. Pria itu menatap Raka, langsung, seolah menembus waktu. "Aku Sabdo Palon." Suara itu menggema di udara dan di dalam dadanya sekaligus. Raka gemetar. Ini mimpi. Ora ana sing disebut mimpien wis nyawiji antarane jaman lawas lan saiki, jawabnya tenang. "Aku ora sirna, mung dhelik. Wektu iki wis teka, lan sliramu dadi jembatane." Jembatan. Raka bergetar. Antara apa? Antara sing lali lan sing eling. Antara Jawa sing adoh sakaruhe karo Jawa sing bakal tangi maneh. Cahaya menyilaukan memancar dari tongkat Sabdo Palon, menembus dada Raka. Dalam sorotan itu, ia melihat potongan sejarah. Majapahit runtuh, tanah terbakar, para leluhur menghilang satu persatu, lalu ribuan tahun hening. Hingga kini, ketika manusia mulai melupakan akar, lupa pada bumi, lupa pada sabda. Kejayaan ora mung kraton lan tahta. Suara itu berlanjut. Kejayaan sejati yaiku nalika manungsa eling marang jati dirini, nyawiji karo alam lan pepadang. Iki wektu kanggo ngelingake maneh. Raka ingin bertanya lebih jauh, tapi penglihatan itu runtuh. Ia kembali ke lereng lawu, napasnya tersengal.
Angin senja berhembus pelan, seolah tak terjadi apa-apa. Namun kini ada sesuatu yang berubah. Di dada Raka, tepat di bawah tulang rusuk, terasa hangat seperti bara kecil yang terus menyala. Ia tahu itu bukan sekadar sensasi. Itu tanda. Malamnya, ketika Wulan dan Seno kembali, mereka mendapati Raka duduk di depan api unggun, memandangi nyala api dengan mata kosong. "Mas, sampean gak apa-apa?" Wajahnya pucat banget. Tanya Wulan cemas. Raka menoleh perlahan. "Aku ketemu dia," ucapnya datar. "Sabdo Palon." Seno tertawa gugup. "Ah, sampean jangan bercanda. Itu kan cuma legenda." "Dia nyata," potong Raka tegas. Suaranya berat. Dan dia bilang, "Waktu sudah dekat." Tak ada yang berani berbicara lagi malam itu. Api unggun menari pelan di antara mereka, menciptakan bayangan panjang di dinding tenda. Dari jauh, terdengar suara gamelan samar, entah dari desa, entah dari dunia lain. Raka memejamkan mata, dan untuk pertama kalinya ia tak lagi takut. Dalam dadanya, bara kecil itu terus menyala, membawa sabda yang tak bisa ia abaikan. "Yen kowe wis tangi, tangekna uga wong-wong sing lali." Ia tahu, hidupnya tak akan kembali sama. Dan di balik angin senja yang berhembus dari puncak Lawu, Sabdo Palon tersenyum, bayang yang menunggu waktu untuk bangkit sepenuhnya. Gunung Lawu menyala. Kabut turun lebih cepat malam itu. Hujan belum jatuh, tapi udara di lereng Lawu terasa berat, mengandung aroma belerang dan logam yang tajam. Raka berdiri di depan tenda, menatap langit yang bergolak. Cahaya merah samar muncul di antara awan hitam di atas puncak gunung, seperti bara api yang hidup. Sejak pengalaman penglihatan dengan Sabdo Palon 2 hari lalu, alam di sekitar mereka seolah bereaksi. Hewan-hewan malam menghilang, suara jangkrik lenyap. Bahkan pepohonan di sekitar situs kuno itu tampak menunduk lebih rendah, seperti takut. "Mas, gunungnya kenapa kelihatan merah gitu?" tanya Wulan sambil memeluk jaketnya. Raka tidak menjawab. Ia tahu itu bukan cahaya biasa. Bukan api. Bukan petir. Itu tanda. Tanda yang ia pahami tanpa perlu penjelasan. Gunung Lawu sedang menyala, bukan secara fisik, tapi secara spiritual. Sejak malam pertama ia mendengar sabda itu, sesuatu di dalam dirinya berubah. Ia bisa mendengar gema samar di bawah tanah, seolah ada suara yang mengalun dari perut bumi, seperti nyanyian dalam bahasa yang tak ia pahami namun terasa akrab. Kadang datang lewat angin, kadang lewat getaran tanah. Sabdo Palon seperti berusaha berbicara lewat alam. Seno mencoba mengalihkan ketegangan. "Mungkin efek pantulan lampu dari desa, Mas." Namun tak lama, bumi bergetar pelan. Tanah berdenyut seperti jantung. Semua terdiam. Raka menatap ke arah puncak, matanya memicing. Dan untuk sesaat ia melihatnya, kilatan putih menyambar di tengah kabut, membentuk siluet manusia raksasa berjubah. Ia tahu siapa itu. "Dia mulai bangkit," bisik Raka. Seno menatapnya bingung. "Siapa yang bangkit?" "Penjaga tanah ini," jawabnya lirih. Sabdo Palon sedang membuka gerbangnya. Malam itu, Raka tak bisa tidur. Ia duduk di depan api unggun, menggenggam batu prasasti yang kini terasa hangat di telapak tangan. Tiba-tiba Wulan keluar dari tenda dengan wajah pucat. "Mas, aku mimpi aneh." Raka menatapnya. "Ceritakan." "Aku lihat banyak orang berpakaian kuno. Mereka berlutut di hadapan lelaki berjubah putih. Di belakangnya, gunung ini terbuka, mengeluarkan cahaya seperti lautan emas. Tapi setelah itu, semuanya gelap. Lalu ada suara yang bilang, 'Sing oranya wiji, bakal sirna.'" Raka menarik napas panjang. "Dia bicara padamu juga." "Siapa?" "Sabdo Palon." Angin kembali berembus kencang, meniup api unggun hingga padam. Hening menelan mereka. Tapi di balik keheningan itu, terdengar suara gamelan halus, bukan dari kejauhan, tapi seolah dari dalam tanah. Suara kendang, saron, dan gong berpadu menciptakan harmoni yang membuat bulu kuduk berdiri. Raka menutup matanya. Dalam gelap itu,
Ia melihat dirinya berdiri di tepi kawah Lawu. Langit berwarna ungu tua, dan di hadapannya muncul sosok Sabdo Palon. Tubuhnya diselimuti cahaya api lembut. "Wiswayahe, Cah Angon," katanya. Suaranya dalam dan menggetarkan. Pintu sing delik ing jero Lawu wis wiwit kabuka. Nanging ora kabeh kudu mlebu. Wong sing atine peteng ora bakal kuat nyawang pepadang. "Apa maksudnya, Eyang?" Raka bertanya dengan nada gemetar. Kejayaan Jawa ora bisa tangien dasar lali marang keseimbangan. Akeh sing ngaku nyambung karo leluhur, nanging mung golek kuasa. Kowe kudum bedakake antara sing nyawiji karo sing mung ngaku. Cahaya di sekeliling mereka berdenyut kuat, dan tiba-tiba Raka mendengar jeritan, bukan dari dunia mimpi, tapi nyata. Ia tersentak bangun. Seno berteriak di luar tenda. Ketika Raka keluar, ia melihat tanah di sekitar situs retak kecil, mengeluarkan uap panas dan cahaya merah. Dari celah tanah itu, muncul aroma kemenyan dan suara yang terdengar seperti kidung kuno. Wulan berteriak, "Mas, batu-batu itu bergerak." Benar, batu-batu reruntuhan yang sebelumnya diam kini bergetar. Sebagian bahkan bergeser sendiri, menyusun bentuk baru di tanah. Raka melihatnya dengan mata terbelalak. Batu-batu itu membentuk pola lingkaran besar, seperti mandala, dan di tengahnya muncul retakan kecil yang bersinar. "Ini portal," gumam Raka. "Gerbang leluhur." Tiba-tiba cahaya dari dalam retakan itu meledak ke langit, membentuk pilar putih menembus awan. Desa di bawah gunung melihatnya dari kejauhan, mengira itu fenomena alam. Namun bagi Raka, ia tahu, itu adalah sabda yang mulai menyala. Pertanda bahwa batas antara dunia manusia dan dunia leluhur mulai menipis. Dalam kilau cahaya itu, suara Sabdo Palon bergema di langit Lawu. Kejayaan Jawa bakal tangi saka pepetengan. Nanging mung yen manungsa wis eling lan nyawiji karo alame. Sing langgar bakal dadi lebu. Lalu cahaya itu mereda. Retakan menutup kembali, meninggalkan bekas lingkaran di tanah seperti cap dari dunia lain. Raka terdiam lama. Matanya masih menatap tanah yang hangus hangat. Wulan dan Seno hanya bisa berdiri mematung. Belum bisa percaya apa yang baru saja mereka lihat. "Apa yang sebenarnya terjadi, Mas?" tanya Wulan pelan. Raka menatap langit Lawu yang kembali gelap. "Gunung ini sudah lama tidur," katanya. "Tapi malam ini, ia baru saja bangun. Dan kebangkitan ini belum selesai." Angin malam kembali berhembus, membawa aroma dupa dan gema kidung yang samar, pertanda bahwa Sabdo Palon benar-benar telah mulai membuka mata setelah berabad-abad tertidur. Lembah para leluhur. Pagi setelah ledakan cahaya di puncak Lawu, langit tampak jernih, namun suasana aneh menyelimuti lereng gunung itu. Burung-burung tak berkicau, udara terasa berat, dan kabut tipis menggantung seperti tirai yang menolak tersibak. Raka duduk di luar tenda, wajahnya pucat. Semalaman ia tak tidur, hanya memandangi tanah yang kini memiliki bekas lingkaran besar berbentuk mandala. Seno menyiapkan sarapan seadanya, namun tangannya gemetar. "Mas, kita harus lapor ke tim pusat. Ini bisa jadi fenomena vulkanik." Raka hanya menatap kosong. Itu bukan letusan. Itu gerbang. Wulan yang duduk di sampingnya menatap penuh cemas. "Gerbang kemana?" "Ke masa lalu," jawab Raka pelan. "Atau mungkin ke tempat yang lebih tua dari masa itu sendiri." Siang menjelang ketika seorang lelaki tua dari desa datang ke perkemahan. Ia memperkenalkan diri sebagai Mbah Wiryo, penjaga jalur pendakian lama. "Nak Raka," katanya sambil menatap reruntuhan di belakang mereka. "Aku dengar dari warga ada cahaya putih semalam. Kalau kau sudah melihat itu, berarti waktumu sudah tiba." Raka mengernyit. "Waktuku?" Mbah Wiryo menatap jauh ke arah kabut. Gunung ini punya lembah di sisi timur. Tak bisa dilihat oleh orang sembarangan. Di sana ada seorang perempuan yang menunggu sejak lama. Nyi Lintang namanya. Dia juru kunci keraton gaib Lawu. Kalau kau memang dipanggil Sabdo Palon, dia yang akan menunjukkan jalan. Raka terdiam. Nama itu seperti memanggil sesuatu dalam dirinya. Nyi Lintang. Pergilah saat matahari condong ke barat,
lanjut Mbah Wiryo. Jangan menoleh ke belakang apapun yang terjadi. Kalau menoleh, kau tak akan bisa kembali. Sore itu, Raka memutuskan pergi. Wulan bersikeras ikut, sedangkan Seno memilih tinggal di tenda. Mereka menuruni lereng menuju sisi timur Lawu, melewati jalan setapak yang nyaris tertutup semak. Langit jingga, udara lembab, dan suara serangga mulai muncul pelan. Namun makin jauh mereka berjalan, semakin sunyi dunia di sekitar. Suara angin berhenti. Hanya ada gema langkah mereka sendiri. Lalu kabut datang tiba-tiba, tebal dan dingin seperti air es. Dari tengah kabut itu, muncul cahaya lembut berwarna biru. Wulan menggenggam lengan Raka. "Mas, lihat itu." Sosok perempuan perlahan tampak di dalam cahaya. Rambutnya panjang terurai, pakaiannya seperti kain putih berlumur embun, dan wajahnya lembut namun berwibawa. Saat ia melangkah, tanah di bawah kakinya berbinar seperti diterangi bintang. "Selamat datang, Raka Satria." Suaranya bergema namun lembut. "Aku Nyi Lintang, penjaga pintu antara dunia nyata dan alam para leluhur." Raka menunduk hormat. Napasnya tersengal. "Apakah benar? Sabdo Palon memanggilku?" Nyi Lintang tersenyum samar. "Ia tak memanggil sembarang orang. Kau adalah yang terpilih, penyambung sabda yang hilang. Tapi sebelum itu, kau harus melewati ujian." "Ujian apa?" "Ujian untuk melihat dengan mata hati, bukan mata dunia." Tiba-tiba kabut di sekitar mereka bergulung seperti ombak. Dunia berubah. Raka mendapati dirinya berdiri di lembah luas berlapis teras batu, dipenuhi patung-patung raksasa para dewa dan arca leluhur. Di langit, bulan purnama menggantung sangat besar. Suara kidung terdengar di kejauhan, seolah 1000 jiwa sedang memuja sesuatu yang tak terlihat. "Ini," Raka berbisik kagum. "Apakah ini lembah para leluhur?" Nyi Lintang mengangguk. "Tempat di mana sabda bumi disimpan. Disinilah para penjaga menunggu hingga manusia siap kembali mengingat. Tapi hati-hati, tidak semua arwah di sini bersahabat." Belum sempat Raka bertanya, tanah di depan mereka bergetar. Dari bawah muncul sosok-sosok kabur, seperti bayangan manusia berselimut asap. Mereka berbaris mengelilingi Raka. Wajah-wajah mereka kosong namun penuh kesedihan. "Siapa mereka?" tanya Wulan ketakutan. "Para leluhur yang dilupakan," jawab Nyi Lintang. "Ruh-ruh yang tak menemukan jalan pulang karena manusia lupa pada asalnya." Salah satu bayangan itu mendekat pada Raka. Suaranya parau seperti angin melewati makam tua. "Elinga, Elinga, Cah Angon." Raka menutup mata, dan tiba-tiba, dalam kegelapan itu, ia melihat dirinya berdiri di antara dua dunia. Satu terang, satu gelap. Di tengahnya berdiri Sabdo Palon, memegang tongkat Nagasari, menatapnya dalam. "Kowe wis mlebu ing lawange kawruh, nanging aja gumunggung. Yen atimu peteng, pepadang bakal melayu." Ketika Raka membuka mata, semua bayangan itu lenyap. Lembah menjadi tenang kembali. Nyi Lintang menatapnya lembut, namun di matanya tersimpan sesuatu yang dalam, sebuah rahasia yang belum bisa diucapkan. "Kau telah melihat sebagian kebenaran, Raka. Tapi perjalananmu baru dimulai. Gunung telah bangkit, sabda telah menyala. Namun dunia belum siap menerimanya. Kau harus menyiapkan dirimu, karena gelap juga sedang bangkit." Angin berembus pelan. Dari kejauhan terdengar suara gong terakhir, menandakan berakhirnya malam spiritual. Nyi Lintang melangkah mundur, perlahan menghilang bersama kabut, meninggalkan satu kalimat yang menggema di udara. "Ketika bayangan menyelimuti bumi, carilah cahaya di dalam hatimu, bukan di langit." Raka berdiri terpaku di lembah yang kini mulai memudar. Wulan menggenggam tangannya, bergetar. Dan ketika mereka kembali menyusuri jalan ke perkemahan, langit Lawu di atas mereka tampak merah membara, seolah para leluhur sedang membuka mata. Bayang kerajaan hilang. Malam turun pelan di lereng Lawu, membawa kabut dan suara gamelan samar dari arah lembah. Setelah pertemuannya dengan Nyi Lintang, Raka tak lagi bisa tidur seperti biasa. Setiap kali ia memejamkan mata,
Dunia berganti rupa, menjadi padang luas dengan istana raksasa di kejauhan, suara trompet perang, dan bau asap dupa bercampur darah. Ia tahu itu bukan mimpi biasa, itu adalah panggilan dari masa silam. Wulan memperhatikan perubahan itu dengan cemas. Mas, sejak kita kembali dari lembah itu, kau seperti bukan Raka yang dulu. Raka menatap api unggun yang bergetar pelan. Aku melihat hal-hal yang seharusnya tak kulihat. Tapi entah kenapa, rasanya aku memang harus melihatnya. Angin bertiup lembut, membawa aroma kemenyan. Suara nyilintang muncul dari udara seperti nyanyian jauh di telinga Raka. Raka Satria, sing wis katon durung kabeh. Yen kowe gelem, aku bakal buka tirai wektu. Raka menunduk. Aku siap, Nyi. Dunia di sekelilingnya bergoyang, seperti ditarik keluar dari dirinya sendiri. Saat ia membuka mata, ia berdiri di tengah alun-alun batu yang luas. Di atasnya berkibar panji merah bertuliskan Surya Majapahit. Langit berwarna jingga darah, dan di kejauhan tampak istana megah berdiri di bawah sinar matahari terakhir yang memudar. Pasukan berbaris, rakyat berlutut. Di tengah lapangan itu, seorang lelaki tua berwajah teduh namun lelah duduk di singgasana. Mahkotanya miring, jubahnya berdebu. Raka tahu tanpa perlu diberitahu, inilah Prabu Brawijaya V, Raja terakhir Majapahit. Di hadapannya berdiri sosok berjubah putih, berambut panjang, dengan mata yang menyala tenang, Sabdo Palon. Aura dari tubuhnya seperti cahaya bulan menembus kabut. Ia berbicara dalam bahasa yang lembut namun menggetarkan. Sue aku dadi bayanganmu, Prabu. Nanging wektu wis teka. Leluhur nangis amarga Jawa wis ado saka cahyane. Raka berlutut tanpa sadar. Ia menyaksikan peristiwa itu dari pinggir sejarah, tak terlihat oleh siapapun. Prabu Brawijaya menatap penasihatnya dengan mata berkaca. Kita sudah kalah, Palon. Majapahit runtuh. Apa yang bisa kita selamatkan? Sabdo Palon memandang langit. Ora kabeh kudu dislameta kesaiki. Sawetara kudu sirna supaya bisa lair maneh. Kaya biji sing kudu mati ing lemah supaya dadi wit anyar. Ia menatap raja itu dalam. Aku bakal ilang saka jagat iki, nanging ora sirna. Nalika tanah iki lali karo jatine, aku bakal bali, gugah wong sing turu suwe. Air mata Brawijaya menetes. Apakah manusia akan mengingat sabdamu? Sabdo Palon tersenyum tipis. Sabda ora butuh diapal, cukup ditandur. Yen tandure wis diwenehi banyu kesadaran, bakal tuh maneh, sanajan jagat wis ganti rupa. Tiba-tiba langit bergetar, petir menyambar. Dari arah utara, pasukan besar mendekat, simbol kehancuran Majapahit. Api membakar atap-atap istana. Raka merasakan panasnya di kulitnya sendiri. Ia ingin menolong. Tapi nyilintang berbisik di dalam pikirannya. Aja nyampuri sejarah. Kowe mung saksi. Dalam kobaran api, Sabdo Palon menancapkan tongkatnya ke tanah. Dari dalam bumi muncul cahaya keemasan, membentuk pusaran yang menelan tubuhnya perlahan. Aku bali menyang panggonanku ing jero bumi. Nanging yen tanda wis metu sakalawu, tegese aku bakal tangi maneh. Dan seketika dunia pecah. Istana hilang, api padam, berganti dengan kabut pekat. Raka jatuh berlutut. Dadanya sesak oleh rasa kehilangan yang tak ia pahami. Ia menangis tanpa tahu mengapa, seolah ia juga bagian dari mereka. Bagian dari yang hilang bersama runtuhnya Majapahit. Ketika ia sadar kembali, ia sudah duduk di depan api unggun bersama Wulan. Tubuhnya gemetar, keringat dingin membasahi dahi. Mas, kau kenapa? Teriak Wulan sambil memegang bahunya. Raka memandangnya dengan mata kosong. Aku melihatnya, Wulan. Aku melihat saat segalanya berakhir. Melihat apa? Kerajaan kita. Rumah kita. Dulu kita megah. Tapi kita sendiri yang melupakannya. Ia berdiri, menatap puncak lawu yang terselubung kabut putih. Janji itu nyata. Sabdo Palon tidak pernah mati. Ia hanya menunggu manusia berhenti saling melupakan. Dari kejauhan, gemuruh samar terdengar dari dalam gunung.
Tanah bergetar ringan, bukan gempa, melainkan detak dari sesuatu yang terbangun perlahan. Raka memejamkan mata, dan di balik kegelapan, suara Sabdo Palon kembali menggema. Kejayaan sing ilang ora bakal bali liwat perang utawa tahta. Nanging liwat eling lan welas. Yen wektu wis teka, sabda bakal nyala liwat jiwa sing siap dadi wadahe. Raka membuka matanya. Di telapak tangannya, batu prasasti kecil itu kini memancarkan cahaya lembut. Bukan lagi hangat, tapi hidup, berdenyut seperti jantung. Ia tahu, ia bukan hanya saksi sejarah. Ia sedang menjadi bagian dari kebangkitannya. Langit malam di atas Lawu berubah merah keemasan, seperti tirai masa lalu yang terbakar perlahan. Di bawahnya, Raka berdiri tegak. Dadanya bergetar antara takut dan takjub. Ia berbisik pada angin. Majapahit mungkin hilang, tapi sabdanya belum. Dan angin Lawu menjawab lembut, membawa gema purba yang hanya bisa didengar oleh mereka yang masih eling. Bahwa kejayaan sejati bukan milik masa lalu, melainkan milik mereka yang berani menyalakan cahaya dalam dirinya. Kabut pagi menuruni lereng Lawu dengan tenang, tapi udara yang biasanya sejuk terasa berbeda. Ada denyut halus di dalam tanah, seperti jantung bumi yang perlahan bangun dari tidur panjang. Raka Satria berdiri di tepi jurang, menatap lembah yang diselimuti awan putih. Batu prasasti di tangannya kini tidak hanya bercahaya, tapi juga bergetar lembut, seolah menuntunnya ke arah yang belum ia pahami. Wulan berjalan mendekat. Wajahnya lelah namun matanya tetap menyala. Sejak malam itu, aku merasa ada yang mengikutiku, katanya pelan. Raka menoleh. Itu bukan sesuatu yang jahat. Aku rasa, mereka sudah mulai terbangun. Siapa mereka? Raka memandangi puncak Lawu yang berasap tipis. Para penjaga. Malam sebelumnya, dalam mimpinya, Raka melihat ribuan titik cahaya muncul dari berbagai penjuru Pulau Jawa. Dari Merapi, Merbabu, Wilis, Slamet, hingga Laut Kidul. Semua bergetar dalam harmoni yang sama, menyatu dalam sabda yang mengalun. Wiswayahe bumi tangi. Wiswayahe sabda nyala. Ia sadar, Sabdo Palon telah mulai menggerakkan roda yang lama terhenti. Beberapa hari kemudian, mereka turun dari Lawu menuju sebuah desa tua di kaki gunung. Di sana, seorang sesepuh bernama Ki Damarjati, juru kunci Punden Sumberjati, menyambut mereka. Rumahnya sederhana. Dindingnya dipenuhi ukiran aksara Jawa kuno. Jadi, kau yang dipanggil oleh sabda itu? Tanya Ki Damarjati sambil menatap mata Raka dalam-dalam. Raka mengangguk. Aku tidak mengerti sepenuhnya, Ki. Tapi setiap malam aku mendengar gamelan dari dalam tanah. Kadang ada suara yang memanggil namaku. Ki Damarjati menghela napas. Lawu sudah mulai bicara. Itu pertanda para penjaga bangkit. Tapi kalau penjaga terbangun, berarti ada sesuatu yang juga ikut bergerak. Kebalikannya. Raka diam. Dalam hatinya, ia tahu Ki Damarjati benar. Karena setiap kali sabda suci muncul, selalu ada bayang yang menentangnya. Ki Damarjati menyalakan dupa, menggores tanah dengan ujung tongkatnya, membentuk lambang matahari Majapahit. Anak muda, Sabda Palon tidak hanya bicara tentang kebangkitan, tapi juga ujian. Para penjaga akan menguji manusia. Apakah mereka masih eling atau sudah hanyut oleh nafsu dan kebanggaan kosong? Malam itu, ritual kecil diadakan di Punden Tua. Raka duduk di tengah lingkaran dupa dan bunga kenanga, sementara Wulan duduk di sisi luar, membaca mantra pelindung yang diajarkan oleh Nyi Lintang. Angin berputar lembut. Lalu tiba-tiba semuanya senyap. Dari bawah tanah terdengar dentuman lirih, seperti gong raksasa dipukul dari dalam bumi. Satu persatu, bayangan berwujud cahaya muncul di sekitar mereka. Sosok-sosok tinggi berjubah emas, dengan wajah teduh namun tegas. Ada yang membawa keris, ada yang membawa tombak, ada pula yang hanya menggenggam bunga melati. Mereka bukan roh biasa, mereka adalah para penjaga tanah Jawa, entitas gaib yang menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan alam roh sejak ribuan tahun lalu. Salah satu dari mereka maju, tubuhnya berpendar lembut seperti purnama. Raka Satria. Suaranya dalam, bergema tanpa suara.
Sabda telah memanggilmu. Kami bangkit bukan untuk berperang, tetapi untuk menimbang. Apakah manusia masih layak memegang warisan tanah ini? Raka menunduk hormat. Aku tidak tahu apakah kami layak, tapi aku siap belajar. Cahaya di sekelilingnya berubah. Raka dibawa dalam penglihatan. Sawah yang tandus, sungai yang kotor, gunung yang digali tanpa ampun, manusia yang saling menghina demi kuasa. Di antara pemandangan itu, wajah Sabdo Palon muncul, muram namun penuh kasih. Iki tanda zaman wis miring. Raka. Kejayaan ora bakal bali nek wong Jawa lali marang rasa lan tata krama. Sing ilang kudu eling. Ketika Raka membuka mata, ia sudah berlutut di tanah. Wulan memegang tangannya. Takut. Ki Damarjati memandang dengan tenang. Kau telah melihat keseimbangan yang retak. Raka mengangguk pelan. Dan aku tahu apa yang harus kulakukan. Namun sebelum ia sempat menjelaskan, langit bergetar. Dari arah barat, awan hitam tebal bergulung, membawa bau besi dan arang. Angin dingin berdesir, menumbangkan pepohonan. Ki Damarjati berdiri dengan wajah tegang. Itu tandanya. Lawan dari para penjaga juga mulai bangkit. Bayang yang dulu dikurung oleh sabda suci, kini mencari jalan keluar. Wulan menggenggam tangan Raka kuat-kuat. Kita harus ke sana, kan? Raka menatap kabut hitam di kejauhan, lalu menatap batu prasasti yang kini menyala merah. Ia tahu, perjalanan mereka baru saja berubah, dari pencarian menjadi pertarungan batin. Ya, katanya pelan, suaranya mantap. Sabdo Palon sudah menanamkan cahaya. Kini saatnya kita menjaganya, sebelum kegelapan menelannya lagi. Dari arah gunung Merapi terdengar suara gemuruh panjang, seperti naga yang terbangun dari tidur ribuan tahun. Cahaya-cahaya di puncak gunung menyala satu persatu, seakan para penjaga sedang mempersiapkan diri. Dan di antara itu semua, Raka merasakan sesuatu tumbuh dalam dirinya. Kekuatan kuno yang bukan miliknya, tapi mengalir dari bumi, dari sabda, dari leluhur yang mulai membuka mata. Ia memandang ke langit malam yang berputar di atas kepala. Ini bukan lagi tentang aku, bisiknya. Tapi tentang kita semua, tentang Jawa yang lupa pada cahayanya sendiri. Perang dalam diri. Angin malam dari arah barat membawa hawa aneh. Bukan dingin, tapi berat, seperti memikul beban masa lalu. Raka Satria berdiri di tepi sungai kecil di bawah kaki Gunung Merapi. Airnya mengalir lambat, memantulkan sinar bulan yang suram. Batu prasasti di tangannya kini memancarkan cahaya redup. Seakan sedang menahan sesuatu yang hendak keluar dari dalamnya. Ki Damarjati sudah memperingatkan, ketika sabda menyala, bayangan akan mencari wadahnya. Kini, Raka mulai mengerti maksudnya. Sejak kebangkitan para penjaga, ia kerap mendengar suara lain, bukan suara Sabdo Palon, tapi bisikan dalam dirinya sendiri, kasar dan menggoda. Kau pikir mereka akan mengerti sabdamu, Raka? Dunia ini tak butuh kearifan, hanya kekuasaan. Kau bisa memimpin mereka, kalau kau mau. Raka memejamkan mata, mencoba menenangkan diri. Ia mengingat kata-kata Sabdo Palon, kejayaan ora ana ing tahta, nanging ing ati sing bening. Tapi hatinya mulai keruh. Semakin banyak orang yang datang mencari kesaktian, bukan kebijaksanaan. Di setiap desa yang mereka datangi, selalu ada yang ingin memanfaatkan sabda itu untuk kepentingan pribadi, pejabat, dukun, bahkan para pendeta yang haus pengaruh. Wulan memperhatikan perubahan dalam diri Raka. Ia kini lebih pendiam, kadang marah tanpa sebab. Mas, katanya suatu malam, kau mulai berubah. Matamu tak seperti dulu. Raka menatapnya. Napasnya berat. Aku hanya lelah. Tidak. Jawab Wulan pelan. Kau sedang bertarung dengan dirimu sendiri. Raka ingin menyangkal, tapi di saat itu, tanah bergetar. Dari arah barat terdengar lolongan panjang, seperti suara makhluk raksasa yang menembus dimensi. Kabut hitam bergulung naik ke langit, membentuk sosok besar tanpa wajah. Ki Damarjati berlari keluar dari pondoknya. Wajahnya pucat. Itu dia, katanya pelan.
Bayangan yang terkurung di bawah sabda kini bebas. Sosok itu menampakkan diri sepenuhnya, hitam pekat seperti arang, bermata merah menyala. Ia tak berbentuk pasti, berubah-ubah seperti asap. Suaranya menggema di udara. Sabdo Palon menanam cahaya, tapi aku yang menanam ambisi. Akulah yang membuat manusia ingin berkuasa. Akulah bayang sabda. Raka merasa tubuhnya ditarik ke dalam pusaran angin hitam. Batu prasasti di tangannya terbakar. Wulan berteriak, tapi suaranya tak terdengar. Dalam sekejap, Raka terseret masuk ke dalam dunia yang hampa, penuh bayangan berputar, dunia batin miliknya sendiri. Di sana, ia melihat dirinya berdiri di hadapan cermin raksasa. Di balik cermin itu ada sosok lain, mirip dirinya, tapi matanya menyala merah. "Siapa kau?" tanya Raka. "Aku dirimu yang sebenarnya," jawab bayangan itu dengan senyum dingin. "Yang tidak takut pada kekuatan, yang tidak ingin menjadi boneka leluhur. Kau bisa menggantikan Sabdo Palon, Raka. Kau bisa jadi penguasa baru Jawa." Raka terdiam. Sebagian dirinya ingin percaya. Ia ingat semua penderitaan rakyat, kehancuran alam, keserakahan manusia. Mungkin memang mereka butuh tangan besi, pikirnya sesaat. Tapi kemudian suara lembut terdengar, menembus keheningan. Suara nyilintang, samar tapi tegas. "Raka, kekuasaan tanpa welas bakal nggawa peteng. Eling, nak, sabda ora kanggo nguasani, nanging kanggo nyinau." Bayangan di depannya berteriak marah. Dia sudah tiada. Sabdo Palon hanya dongeng. Dunia baru butuh penguasa baru. Raka memejamkan mata, memegang batu prasasti yang kini berdenyut cepat. "Kalau begitu," katanya perlahan, "aku memilih menjadi penjaga, bukan penguasa." Cermin itu retak, pecah menjadi ribuan serpihan. Dari setiap pecahan keluar cahaya putih yang menyilaukan. Bayangan itu berteriak. Suaranya menggema seperti angin topan, lalu lenyap di telan cahaya. Dunia hampa itu runtuh, berganti sinar matahari pagi yang hangat. Raka terbangun di tepi sungai, tubuhnya basah oleh keringat. Wulan memeluknya erat, menangis lega. "Kau kembali." Ia mengangguk lemah. "Tidak sepenuhnya. Tapi aku sudah tahu apa yang harus kulakukan." Ki Damarjati berjalan mendekat. Wajahnya lega namun serius. "Kau telah melewati ujianmu. Bayangan dalam dirimu sudah reda. Tapi ingat, Raka, perang yang lebih besar belum selesai. Dunia luar masih dikuasai bayangan yang lebih tua." Raka memandang puncak Merapi yang berasap lembut. "Kalau begitu, kita harus ke sana." Sabda Palon tidak bisa bangkit sendirian. Ia butuh manusia yang siap menyalakan terang dalam dirinya. Malam itu, Raka berdiri di bawah langit Jawa yang penuh bintang. Di kejauhan, nyala-nyala kecil terlihat di puncak gunung dan lembah. Cahaya para penjaga yang mulai berkumpul. Tapi di ufuk barat, kabut hitam masih menunggu, menandakan bahwa kegelapan belum kalah. Ia menatap batu prasasti di tangannya. Kini tak hanya bercahaya, tapi berdenyut seperti jantung bumi itu sendiri. "Kalau perang ini harus dimulai dari diriku," katanya pelan, "maka biarlah aku jadi wadah sabda itu." Dan dari kejauhan, suara Sabdo Palon bergema lembut dalam angin. "Wong sing menang dudu sing ngalahke wong liya, nanging sing bisa menangake atine dewe." Raka menutup matanya. Angin membawa bau kemenyan dan bunga kenanga. Perang luar belum datang, tapi perang dalam dirinya telah dimenangkan. Untuk pertama kalinya sejak semua dimulai, ia benar-benar merasa damai, dan siap menyambut takdir berikutnya. Sabda yang menyala. Pagi itu, matahari terbit dengan warna yang aneh, merah keemasan, seperti bara yang menembus kabut. Lereng Merapi tampak bergetar lembut, dan burung-burung beterbangan panik dari hutan. Di antara pepohonan, Raka Satria berdiri diam, matanya tertutup, tubuhnya diselimuti sinar lembut dari batu prasasti yang kini melebur di dadanya. Sejak pertarungan batinnya di dunia bayang, Raka bukan lagi manusia biasa. Ia tidak berubah menjadi dewa, tapi ada sesuatu dalam dirinya yang telah menyala, tenang, kuat, dan dalam.
Wulan, yang berdiri beberapa langkah di belakang, melihat tubuh Raka memancarkan aura keemasan yang menari lembut di udara. "Mas," bisiknya takut sekaligus kagum. Raka membuka matanya perlahan. Suaranya rendah tapi bergema, bukan hanya di udara, tapi di dalam hati setiap yang mendengarnya. "Wulan, Sabdo Palon telah menyatu. Ia tidak hidup di luar diriku, ia hidup melalui setiap jiwa yang masih eling lan waspada." Ki Damarjati yang menatap dari kejauhan menundukkan kepala. "Wektu wis teka," katanya lirih. "Sabda wis nyala maneh." Langit mendadak berubah. Dari arah utara, awan hitam bergulung, tapi kali ini bukan membawa ancaman, melainkan tanda peralihan. Raka melangkah ke tengah padang rumput yang luas, tempat para penjaga yang telah bangkit dari seluruh penjuru Jawa berkumpul. Sosok-sosok bercahaya itu membentuk lingkaran besar. Sementara di tengahnya, Raka berdiri sebagai poros dunia yang baru seimbang. Dari kejauhan terdengar kidung kuno, gamelan lembut yang seolah dimainkan oleh angin. Suara-suara para leluhur berbaur dalam nada yang sama. "Sabdo wis bali, cahya wis nyala, Jawa kudu eling maneh." Raka menengadah. Dalam batinnya, suara Sabdo Palon berbicara, tak dengan bahasa kata, tapi dengan rasa yang menusuk ke sanubari. "Wong Jawa kudu ngerti maneh makna sejati saka kamulian. Kamulian ora saka nguasani, nanging saka nguripi. Ora saka pamer, nanging saka pasrah marang kahanan." Cahaya dari tubuh Raka memancar kuat, menjalar melalui tanah, melewati sungai, menembus pepohonan, hingga mencapai desa-desa jauh. Orang-orang yang sedang tidur bermimpi melihat gunung menyala, lautan berbisik, dan sabda yang menari di langit dalam bentuk aksara Jawa kuno. Di sebuah pesantren tua di Banyuwangi, seorang kiai terbangun dan menangis. Di Keraton Yogyakarta, seorang abdi dalam mendengar gamelan tanpa sumber. Di Cirebon, nelayan tua melihat sinar dari laut yang berputar seperti lingkaran surya. Semua itu adalah gema dari sabda yang telah hidup kembali. Raka merasakan semua itu. Setiap napas, setiap denyut tanah, setiap rasa takut dan cinta manusia, seolah seluruh Jawa bernafas melalui dirinya. Tapi bersama cahaya itu, ia juga merasakan beban yang luar biasa. "Sabdo Palon," katanya dalam hati, "apa ini kekuatanmu atau ujianmu?" Suara itu menjawab lembut, "Iki ora kekuatan, Raka. Iki tanggung jawab. Sabda ora kanggo wong siji, nanging kanggo kabeh sing wani eling." Di tengah lingkaran para penjaga, Raka mengangkat tangannya. "Dengarkan," serunya dengan suara yang menggetarkan langit. "Tanah ini bukan milik penguasa, tapi milik mereka yang menjaga. Kejayaan sejati bukan dalam istana, tapi dalam hati yang tak lupa kepada asalnya." Cahaya di langit memancar lebih kuat. Merapi mengeluarkan semburan api yang membentuk pusaran, tapi bukan letusan, melainkan api spiritual, membentuk lambang Surya Majapahit di udara. Ki Damarjati bersujud. Air matanya mengalir. "Sabdo wis bali, tapi ora kanggo bali menyang jaman biyen. Kang bali iku rohe, dudu kerajaane." Wulan menatap Raka dengan campuran cinta dan takut. Ia tahu, Raka tidak sepenuhnya manusia lagi. "Mas," katanya pelan, "kalau kau sudah bukan Raka, siapa kau sekarang?" Raka tersenyum lembut. "Aku tetap Raka Satria. Tapi di dalamku, mengalir sabda yang dulu dijanjikan. Aku bukan penguasa. Aku hanya pembawa pesan." Tiba-tiba tanah bergetar. Dari arah barat, kabut hitam yang dulu membawa bayangan mulai menipis. Suara-suara angin yang dulu berbisik jahat kini berubah menjadi kidung lembut. Alam ikut tunduk, hutan bersinar lembut. Air sungai memantulkan warna emas, dan udara beraroma melati liar. Sabda Palon berbicara melalui tubuh Raka. "Wong sing lali kudu dielingake, wong sing salah kudu didongake, wong sing gelo kudu dipangapura. Mula cahya iki ora kanggo nyalahke, nanging kanggo nguripi." Para penjaga menunduk dalam-dalam. Dari tubuh mereka, ribuan partikel cahaya terlepas dan menyatu dengan tanah, menjadi benih kesadaran baru di seluruh Jawa. Raka menatap ke langit, menutup matanya.
Ia merasakan tubuhnya mulai ringan, seperti sedang larut bersama sabda itu. Tapi ia tahu, tugasnya belum selesai. Sabda boleh menyala, tapi manusia harus dijaga agar tidak memadamkannya lagi. Wulan, katanya pelan, kalau suatu hari aku tak ada, teruskan. Sabda ini bukan milikku, tapi milik mereka yang percaya bahwa kebaikan masih bisa tumbuh di tanah ini. Wulan menatapnya, menahan air mata. Aku janji, Mas. Aku akan jaga. Langit di atas Merapi berpendar keemasan, menandakan perubahan zaman. Sabda Palon telah menyalakan nyala baru di hati manusia, dan Raka kini berdiri di ambang antara dunia manusia dan dunia para leluhur, bukan sebagai dewa, tapi sebagai jembatan. Suara gamelan terakhir terdengar, mengalun lembut seperti doa. Sira ilang, sabdamu nyala. Jawa urip, kanthi rasa lan welas. Dan di antara gema itu, Raka memandang Cakrawala, sadar bahwa cahaya yang menyala di dadanya bukan akhir dari perjalanan, melainkan awal dari kebangkitan baru. Bangkitnya kejayaan Jawa. Fajar perlahan menyingsing di atas tanah Jawa. Langit memerah lembut, seperti disapu oleh tangan cahaya. Gunung-gunung tampak gagah dalam keheningan, dan dari lembah hingga laut selatan, hawa baru terasa mengalir. Alam seolah bernapas kembali setelah berabad-abad tertidur. Di antara embun pagi itu, Raka Satria berdiri di puncak Merapi. Matanya memandang Cakrawala yang luas. Cahaya keemasan di dadanya kini telah tenang, berdenyut pelan seperti jantung bumi yang damai. Wulan berdiri di sampingnya, mengenakan selendang putih. Di bawah sana, di desa-desa, orang-orang mulai keluar rumah, menatap langit dengan perasaan yang tak bisa dijelaskan. Beberapa menangis, beberapa tersenyum. Tak ada yang tahu pasti apa yang terjadi, tapi mereka semua merasakan sesuatu yang sama, kedamaian. Mas, kata Wulan pelan, apakah ini yang disebut kejayaan Jawa? Raka menatap jauh, seolah menembus waktu. Bukan kejayaan seperti dulu, dengan istana dan mahkota. Kejayaan yang ini lahir di hati manusia yang kembali mengenali dirinya sendiri. Ia memejamkan mata. Suara Sabdo Palon kini bukan lagi gema asing, melainkan bagian dari dirinya. Kejayaan sejati dudu nalika wong Jawa nguasani jagat, nanging nalika bisa nguasani atine dewe. Rasa, welas, lan eling, iku sing dadi kerajaan anyar. Raka turun perlahan dari puncak gunung bersama Wulan. Di sepanjang perjalanan, mereka melewati desa-desa yang mulai berubah. Petani kini menanam sambil membaca doa kuno Jawa yang sempat hilang. Anak-anak belajar aksara Hanacaraka di serambi rumah. Para seniman kembali memainkan gamelan, bukan untuk pertunjukan, tapi untuk menenangkan jiwa. Semua itu bukan karena keajaiban, tapi karena sabda yang menyala di dalam mereka. Di sebuah balai desa di kaki Lawu, Raka berbicara kepada orang-orang. Ia tidak tampil seperti nabi atau raja, hanya seorang lelaki sederhana dengan sorot mata tenang. Wong-wongku, katanya, leluhur kita tidak meninggalkan kerajaan, tapi pesan. Mereka mengajarkan harmoni, keseimbangan, dan rasa. Tapi kita terlalu lama memuja bentuk dan melupakan isi. Kini saatnya kita kembali, bukan mundur ke masa lalu, tapi maju dengan ingatan yang hidup. Orang-orang terdiam, mendengarkan dengan mata berkaca. Tanah Jawa bukan sekadar tempat, lanjutnya, tapi napas. Selama kita masih eling dan saling menjaga, kejayaan itu tidak akan pernah benar-benar hilang. Di antara kerumunan, Ki Damarjati berdiri dengan tongkatnya, tersenyum lega. Aku wis ora percoyo yen bakal weruh wektu iki, katanya lirih. Tandha wis metu, sabda wis nyala, lan wong Jawa wis tangi. Sementara itu, di tempat-tempat jauh, perubahan kecil mulai terjadi. Di pesisir utara, nelayan berhenti membuang sampah ke laut setelah melihat sinar aneh di air malam sebelumnya. Di kota besar, sekelompok pemuda mendirikan komunitas budaya yang mengajarkan nilai tata krama lan gotong royong. Di lereng gunung, orang-orang kembali menanam pohon dan menamai setiap bibit dengan nama-nama leluhur mereka. Semua bergerak tanpa perintah. Seolah sabda itu memang hidup di udara, di tanah,
di dalam darah mereka. Namun kejayaan ini bukan tanpa ujian. Masih ada yang menolak, masih ada yang mengejek, masih ada yang menganggap semua itu tahayul. Tapi Raka tak melawan. Ia hanya tersenyum, karena ia tahu, sabda yang sejati tidak perlu dibela dengan pedang. Ia tumbuh diam-diam, seperti akar yang menembus tanah dengan sabar. Suatu malam, di bawah langit yang penuh bintang, Wulan bertanya, "Mas, apakah kau akan terus di sini? Dunia butuhmu." Raka menatap api unggun yang menyala kecil. "Dunia tidak butuh aku, Wulan. Dunia butuh kesadaran. Aku hanya pembawa pesan. Jika sabda sudah menyebar, tugasku selesai." Wulan terdiam, menahan tangis. "Lalu kemana kau akan pergi?" Raka tersenyum lembut. "Ke tempat di mana sabda ini berasal." Pagi berikutnya, Raka berjalan sendirian menuju lereng Lawu. Kabut turun perlahan, menutup tubuhnya. Dari kejauhan, Wulan melihat sosoknya semakin samar, lalu hilang sepenuhnya, hanya menyisakan kilatan cahaya keemasan yang menembus kabut. Angin bertiup lembut, membawa suara lirih yang bergema di seluruh pegunungan. "Aku ora lunga, mung bali menyangendi cahya diwiwiti." Hari itu, langit Lawu berwarna keperakan, dan di puncaknya terlihat sinar matahari yang membentuk lingkaran sempurna, lambang kesempurnaan dan keseimbangan. Wulan berlutut di tanah, menunduk. Air matanya jatuh di antara rerumputan yang berembun, dan di tempat air mata itu jatuh, tumbuh bunga kecil berwarna emas. Ia tahu, Raka tidak mati. Ia hanya kembali menjadi bagian dari sabda itu. Tahun-tahun berlalu. Nama Raka Satria menjadi legenda, tapi bukan legenda tentang kesaktian, melainkan tentang kesadaran. Di setiap upacara, di setiap tembang, orang-orang menyebut namanya dengan hormat. Anak-anak diajarkan bahwa kejayaan sejati bukanlah menaklukkan dunia, tapi menaklukkan diri. Dan di setiap kali matahari terbit di atas tanah Jawa, suara lembut masih terdengar dari arah gunung. "Elinga, wong Jawa, sabda ora bakal sirna. Yen rasa lanulas isih ana, kejayaanmu ora bakal ilang." Langit pagi memantulkan warna emas di atas gunung-gunung. Tanah bergetar lembut, seperti menyambut kehidupan baru. Dan di udara, seolah seluruh Jawa berbisik satu suara yang sama. Suara dari masa lalu, kini dan nanti. Sabdo palon wis bali. Jawa wis tangi.